Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Septia Prakastiwi Rahmawati dengan NIM E0203230105 dari Program Studi Manajemen Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Manajemen Produksi dan Pemasaran Kerajinan Eceng Gondok berbasis web pada UMKM di Banjarmasin. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Eceng gondok adalah tanaman air yang tumbuh cepat di perairan dangkal seperti sungai dan danau. Di Banjarmasin, tanaman ini sering dianggap sebagai gulma karena dapat menghambat aliran air dan merusak ekosistem. Namun, di sisi lain, eceng gondok memiliki nilai ekonomis tinggi apabila diolah menjadi produk kerajinan seperti tas, dompet, vas, bunga, dan lainnya. UMKM pengrajin eceng gondok di Banjarmasin memegang peran penting dalam sektor ekonomi kreatif. Namun banyak pelaku usaha masih mengelola proses produksi dan pemasaran secara manual, mulai dari pencatatan produksi, stok bahan baku hingga promosi yang belum terintegrasi secara digital. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi operasional, keterbatasan distribusi, kesalahan pencatatan, dan lambatnya pengambilan keputusan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, khususnya sistem informasi berbasis web, permasalahan tersebut dapat diatasi. Sistem ini memungkinkan pengelolaan produksi dan pemasaran dilakukan secara terintegrasi, real-time, dan lebih efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan batasan masalah. Agar penelitian lebih fokus, saya membatasi ruang lingkup sebagai berikut. 1. Sistem yang dirancang hanya untuk manajemen produk dan pemasaran, bukan untuk akuntansi keuangan. Yang kedua, sistem ini berbasis web dan hanya bisa diakses oleh internal UMKM dan pelanggan. Studi dilakukan hanya pada 1 UMKM pengrajin eceng gondok di Banjarmasin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah. Dari latar belakang tadi, saya merumuskan 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi berbasis web untuk manajemen produksi dan pemasaran eceng gondok. Yang kedua, bagaimana sistem ini dapat membantu mencatat dan memantau produksi secara efektif. Yang ketiga, bagaimana sistem bisa memperluas pemasaran secara digital. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, merancang sistem informasi manajemen berbasis web. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan produksi dan distribusi. Yang ketiga, membantu UMKM memasarkan produk secara digital dan bersaing di pasar yang lebih luas. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi untuk beberapa pihak. Yang pertama ada bagi UMKM, membantu pengelolaan usaha secara efisien. Terus ada bagi konsumen, itu ada memudahkan dalam mendapatkan informasi dan memesan produk. Selanjutnya ada bagi peneliti sebagai kontribusi dan pengembangan sistem berbasis kearifan lokal. Dan selanjutnya bagi akademis sebagai bahan ajar dalam bidang sistem informasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan penelitian terdahulu. Untuk mendukung penelitian ini, saya juga mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian pertama berjudul Sistem Informasi Penjualan Batik Berbasis Web. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem penjualan berbasis website mampu meningkatkan efisiensi dalam pencatatan transaksi, serta memudahkan pelanggan dalam melakukan pembelian secara daring atau online. Kesimpulan ini menjadi penting karena memperlihatkan bahwa pemanfaatan sistem digital tidak hanya berdampak pada internal usaha, tapi juga dapat meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pelanggan. Terus selanjutnya ada penelitian yang kedua.
yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pendataan IP Address berbasis Laravel. Dalam penelitian ini, peneliti menekankan bahwa framework Laravel sangat cocok digunakan dalam pengembangan sistem informasi karena memiliki keamanan yang baik, struktur kode yang terorganisir, dan mampu meningkatkan efisiensi dalam pengembangan aplikasi. Hal ini menjadi referensi penting dalam penelitian saya karena sistem yang akan saya buat juga menggunakan Laravel sebagai platform utama. Selanjutnya ada penelitian ketiga dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Ikan Cupang berbasis web di Labeta Solo. Peneliti ini membahas pengembangan sistem penjualan berbasis PHP dan MySQL untuk UMKM ikan cupang. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan produk, serta mempermudah pembuatan laporan penjualan. Selain itu, peneliti juga menekankan pentingnya desain antarmuka yang sederhana dan user-friendly agar sistem mudah digunakan oleh pelaku UMKM yang mungkin belum terlalu familiar dengan teknologi. Selanjutnya ada tinjauan teori. Tinjauan teori yang saya gunakan mencakup sistem informasi. Apa itu sistem informasi? Gabungan teknologi, prosedur manusia, dan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya website. Website adalah media digital untuk transaksi dan promosi. Selanjutnya ada produksi, proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Selanjutnya ada digital, pemasaran digital, promosi melalui platform online seperti media sosial dan e-commerce. Selanjutnya ada tinjauan teori yang kedua. Teori tambahan yang saya gunakan, yang pertama adalah Laravel. Laravel adalah framework PHP berbasis MFC yang aman dan cocok untuk sistem skala menengah. Selanjutnya ada MySQL. MySQL adalah sistem berbasis data relasional yang ringan dan mudah diintegrasi. Dan selanjutnya ada keamanan data, mengikuti prinsip CAA, confidentiality, integrity, dan availability. Selanjutnya ada eceng gondok. Eceng gondok adalah tanaman bernilai ekonomi yang bisa diolah menjadi berbagai produk kerajinan. Saya akan menjelaskan objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah sebuah UMKM pengrajin eceng gondok yang berkolaborasi di Banjarmasin. UMKM ini secara aktif memproduksi berbagai macam kerajinan tangan dari bahan eceng gondok seperti tas, dompet, tempat tisu, dan keranjang. Namun pengelolaan produksi dan strategi pemasaran masih dilakukan secara manual, mulai dari pencatatan produksi, stok bahan baku, hingga promosi dan distribusi produk. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perancangan sistem informasi manajemen berbasis web yang dapat mendukung proses produksi dan pemasaran secara terintegrasi dan efisien. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development atau R&D, yaitu metode penelitian yang bertujuan mengembangkan produk atau sistem tertentu berdasarkan studi lapangan dan kajian ilmiah. Penelitian ini juga bersifat deskriptif, kualitatif karena menggambarkan kondisi aktual proses bisnis UMKM dan menguraikan kebutuhan sistem berdasarkan data pelanggan. Pendekatan ini digunakan untuk menyusun perencanaan sistem informasi yang tepat guna dan sesuai dengan karakteristik UMKM lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber data. Dalam penelitian ini diperoleh melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama ada data primer. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara dengan pemilik UMKM, staf produksi, dan pelanggan. Yang kedua ada data sekunder.
dengan diperolehnya dari literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel teknologi informasi, dan dokumen resmi yang relevan dengan sistem informasi, produksi, pemasaran, serta pengembangan UMKM. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang komprehensif digunakan teknik berikut. Yang pertama ada observasi, mengamati secara langsung proses produk, pencatatan stok, dan promosi produk di UMKM sasaran. Wawancara dilakukan dengan pemilik dan staf UMKM guna menggali kebutuhan sistem dan kendala yang dihadap. Yang ketiga ada kuesioner, dibagi kepada konsumen untuk mengetahui pengalaman pengguna dan harapan terhadap platform pemasaran digital. Selanjutnya ada studi literatur, pengumpulan referensi ilmiah guna memperkuat dasar teori dan mendukung desain sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada metode pengembangan sistem. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah waterfall model, karena metode ini memberikan pendekatan sistematik dan terstruktur dari awal hingga akhir. Tahapan metode waterfall meliputi: yang pertama ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Kebutuhan dibagi menjadi fungsional atau fitur sistem dan non-fungsional atau keamanan, kecepatan, dan antarmuka. Selanjutnya ada perancangan sistem atau desain. Mendesain struktur database menggunakan ERD, Entity Relationship Diagram, desain antarmuka, user interface, serta alur kerja sistem yang menggambarkan proses produksi dan pemasaran. Selanjutnya adalah implementasi. Pengembangan dilakukan menggunakan Laravel, Framework PHP, dan MySQL sebagai basis data. Sistem dibangun pada lingkungan Laragon lokal. Kode disusun modular untuk memudahkan pemeliharaan dan pengembangan ke depan. Selanjutnya ada pengujian. Pengujian dilakukan dengan metode black box testing untuk memverifikasi semua fitur sistem berjalan sesuai kebutuhan. Dilakukan juga user acceptance test atau yang biasa disebut UAT untuk menilai tingkat kepuasan pengguna. Selanjutnya ada pemeliharaan atau yang biasa disebut maintenance. Setelah sistem berjalan, dilakukan pemantauan dan perbaikan terhadap bug serta menambah fitur berdasarkan masukan dari pengguna. Sekianlah presentasi proposal tugas akhir saya. Saya berharap sistem yang dirancang ini dapat membantu UMKM kerajinan eceng gondok untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pemasaran secara digital. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.